wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan juga ya, tadi Pak Yana sudah membuka gitu ya, tapi saya perlu mengucapkan juga selamat datang di pelatihan bagian dari pengimbasan pelatihan kami gitu ya. Pelatihannya yaitu Google Master Trainer Batch 5 yang kebetulan saat ini sampai tanggal 30 September nanti itu adalah masa kami para trainernya ini untuk mengimbaskan kepada sekolah-sekolah terdekat kami terlebih dahulu gitu ya. Nah, pertama sebelum saya memulai share screen ya yang akan saya bahas atau saya jelaskan, pertama saya ingin memberitahukan bahwa kemarin Bapak Ibu sudah diminta gitu ya email belajar.id-nya dan sudah kami undang melalui Classroom gitu ya. Sudah kami berikan undangan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima undangan tapi belum join atau menerima ya atau accept undangan tersebut. Silakan nanti setelah pertemuan ini silakan dibuka Classroom-nya, dilihat ya ada undangan kelas. Kemudian silakan klik bergabung atau terima gitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika di Classroom-nya ternyata tidak tampil atau tidak muncul kelasnya, Bapak Ibu bisa melihat atau mengecek melalui email Bapak Ibu. Biasanya undangan itu juga masuk melalui email gitu ya. Ya, mungkin itu. Kemudian langsung saja tanpa berpanjang lebar gitu ya. Saya tahu di sini yang diundang itu adalah para admin. Admin sekolah itu terdiri gitu ya, admin akun belajar di sekolah itu terdiri dari secara minimalnya itu adalah operator dan kepala sekolah Bapak Ibu. Tapi ketika ternyata sekolah tersebut mempunyai tenaga administrasi selain operator, itu bisa juga diajukan untuk menjadi admin gitu ya. Nah, tapi untuk sementara minimalnya itu di satu sekolah adminnya adalah operator dan kepala sekolah. Walaupun ada juga sekolah yang saya temui itu hanya kepala sekolahnya saja adminnya, ada juga seperti itu. Tapi jangan khawatir, kalau seandainya memang sekolah butuh mengajukan admin, misal wah terlalu berat ya kerjaan admin cuma 2 orang atau 1 orang, itu nanti ada pengajuannya Bapak Ibu. Ada pengajuannya ya, nanti akan coba dipaparkan di sini gitu ya. Nah, langsung saja saya share screen ya. Tadi Pak Yana sudah menjelaskan secara umum apa sih akun pembelajaran itu gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing mendengar tentang akun pembelajaran atau yang sering kita sebut itu belajar.id gitu ya di bahasa sehari-hari kita gitu ya. Nah, tapi ini coba saya jelaskan kembali gitu ya. Akun pembelajaran itu apa sih gitu ya. Nah, akun pembelajaran itu adalah akun elektronik gitu ya, yang dia berbasis atau bekerja sama dengan Google ya. Jadi Kementerian Pendidikan itu bekerja sama dengan Google untuk membuat sebuah akun di bidang pendidikan, di mana akun ini tidak hanya bisa diakses secara individu saja Bapak Ibu. Nah, artinya gini, sekolah itu kan adalah sebuah lembaga. Nah, kalau di sebuah lembaga, agar akun-akun yang kita punya itu sifatnya menjadi aman ya gitu ya. Nah, kita harus mempunyai yang namanya admin. Kalau secara umum itu ada yang namanya Google Suite ya Bapak Ibu, tapi Google Suite ini dia sifatnya berbayar. Berbeda dengan akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini adalah G Suite-nya atau Google Suite-nya di bidang pendidikan yang mana diberikan secara gratis. Agar apa? Agar pendidikan kita ini terkait akun kayak email dan sebagainya itu menjadi lebih terjamin kerahasiaan dan keamanannya gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan akun pelajaran itu apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan. Kenapa sih ada akun pembelajaran gitu ya? Nah, yang pertama, tujuannya adalah mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Ya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kita hampir sudah 2 tahun ya berada di masa pandemi, di mana hal ini menuntut kita untuk mencari cara gimana belajar itu tetap dilakukan, tapi tidak tatap muka gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah melalui belajar dari rumah, yaitu melalui aplikasi-aplikasi tertentu.
Nah, yang populer ini kenapa saya bilang populer karena ini sangat banyak digunakan baik oleh guru di Indonesia ataupun di dunia gitu ya Bapak Ibu ya. Guru mana sih yang tidak pernah mendengar classroom? Saya yakin wah kalau dia tidak pernah mendengar classroom itu dia sangat apa ya, tidak terbuka terhadap perubahan teknologi gitu ya. Karena saya yakin semua guru itu sudah pernah mendengar classroom walaupun mungkin ada guru yang memang belum menggunakan atau memakai classroom untuk mendukung pembelajarannya gitu ya. Nah, yang kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Ini sebagai informasi Bapak Ibu ya, ketika kami mengikuti pelatihan GMT, Google Master Trainer bersama Pak Yana, itu sangat banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kami dapat gitu terkait, oh ternyata semudah itu ya untuk mengetik misalnya, mengetik tanpa kita ketikkan tulisannya, ada itu ilmunya. Kemudian oh semudah itu ya ternyata untuk melakukan pertemuan tanpa tatap muka gitu ya. Ada juga seperti itu. Ya pokoknya banyak kelebihan-kelebihan yang yang didapat gitu ya dari pemanfaatan akun pembelajaran ini. Nanti akan saya paparkan juga apa sih bedanya akun Gmail biasa dengan akun pembelajaran yang sudah diberikan secara gratis ya oleh pemerintah untuk seluruh satuan pendidikan ya di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya siapa sih gitu ya sasarannya gitu yang mendapatkan akun ini? Ya, selain peserta didik atau siswa gitu ya, Bapak Ibu, juga guru, kemudian kepala satuan pendidikan dan operator itu merupakan adminnya, admin yang akan mengelola si akun ini ya, dan juga bisa meriset password seandainya ada peserta didik atau guru di sekolah kita yang lupa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya mengapa dibuat dalam bentuk akun Google, tidak akun yang lain gitu ya. Nah, di sini terjawab nih Bapak Ibu. Yang pertama, akun pembelajaran itu otomatis akan mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sudah saya jelaskan tadi, yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Nanti akan saya perlihatkan apa saja sih aplikasi pendukung yang bisa diakses secara gratis dengan akun pembelajaran gitu ya. Yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran itu bebas biaya Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi, G Suite atau Google Suite itu biasanya akan berbayar. Sifatnya dia langganan gitu ya, langganan per tahun yang akan dibayar. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Tapi karena kita sifatnya pendidikan, maka pemerintah bekerja sama untuk memberikan membuat dan memberikan akun pembelajaran yang gratis gitu ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan aplikasi bebas biaya, ya secara gratis ya, yang dibutuhkan hanya kuota saja. Sisanya itu gratis. Gratis itu dalam arti begini Bapak Ibu, ketika kita masuk misal ke zenius.com misal gitu ya, atau Pahamify gitu ya, aplikasi-aplikasi yang memang pada dasarnya bersifat seperti bimbel, berbayar langganan per bulan gitu ya. Dengan akun pembelajaran kita akan mendapatkan itu bebas biayanya. Kita hanya perlu memasukkan atau login dengan memasukkan username dan password akun pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mendaftar ulang lagi atau mendaftar baru ya untuk pendaftaran akun di aplikasi tersebut, tidak perlu gitu ya. Kemudian sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Ya karena berapapun ya gitu ya jumlah akun yang masuk di admin kita, di sistem konsol admin kita itu akan masuk gitu ya, sangat banyak. Jadi maksudnya tidak terbatas gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Jadi misal aplikasi Kemendikbud itu ya rumah belajar gitu ya, yang memang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian yang di luar ekosistem Google itu yang seperti saya sebutkan tadi, misal Zenius, ada juga Pahamify dan sebagainya. Nanti akan saya perlihatkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya keamanan sudah dijelaskan oleh Pak Yana tadi ya, sangat aman gitu ya. Kemudian, nah ini jadi tadi juga sudah disebutkan bahwa di seluruh dunia sudah 170 juta
lebih ya siswa dan guru yang menggunakan Google Workspace for Education. Nah, apa saja sih Google Workspace for Education? Ini akan dijelaskan lebih detail pada saat pertemuan di sesi bersama guru-guru ya, pengimbasan pada guru-guru minggu depan gitu ya. Ya, nah ini kita langsung masuk, ini tugas admin nih gitu ya. Tugas admin itu apa sih gitu kan? Tugas admin itu yaitu mengaktifasi akun pembelajaran atau bahasa mudahnya membantu aktivasi akun pembelajaran. Nah, ini nanti dibagikan di Classroom ya. Bisa sudah dibagikan di Classroom sepertinya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, cara aktivasi akun pembelajaran akan saya bahas di slide selanjutnya gitu ya. Yang kedua, operator mengakses PD data Kemdikbud.id. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan gitu ya, karena di bulan Juni kemarin kalau nggak salah itu tanggal 30 Juni adalah terakhir aktivasi akun, jadi operator berlomba-lomba untuk mengakses atau mengunduh gitu ya, mengunduh daftar nama-nama siswa ataupun guru ya yang memiliki akun pembelajaran gitu ya. Walaupun memang distribusinya mungkin yang belum maksimal. Tapi kalau seandainya akses terhadap downloadan akun pembelajaran itu, saya yakin semua admin sudah melakukan gitu ya. Hanya distribusinya saja yang belum maksimal. Nah, nanti atau bisa jadi ada operator yang punya kendala gitu ya. Oh, ternyata ketika saya download file CSV-nya ada akun yang tidak ada atau tidak lengkap, ada siswa saya yang tidak dapat atau guru di sekolah saya yang tidak dapat. Nah, itu cara untuk mendapatkannya, pastikan bahwa operator sekolah itu selalu mengupdate data Dapodiknya, kemudian selalu mengecek data berkala di PD data Kemdikbud ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sama saja ya, ketika akunnya ada, passwordnya tidak ada, ini nanti akan saya tunjukkan ya, bagaimana caranya gitu ya. Oke, lanjut saja. Ya, nah yang kelima, buka file CSV yang sudah di-download tadi kan ya, sudah di-download, kemudian dibuka, bila perlu difilter dulu yang mana per kelas boleh, kalau memang tidak per kelas semua siswa juga boleh gitu ya. Kemudian didistribusikan. Nah, cara mendistribusikannya seperti apa? Nah, kalau memang mau mengaktifkan akun guru, maka kita distribusikan gitu ya, sebagai admin kita distribusikan boleh melalui cara apapun, boleh kirim ke email satu persatu gurunya, boleh juga kirim ke grup guru yang ada, atau boleh juga kita yang aktifkan boleh juga. Kalau saya pernah yang mengaktifkan, kemudian saya ubah passwordnya sama semua, baru saya sebarkan. Karena rata-rata siswa dan guru itu agak bingung membaca passwordnya yang kodenya sangat unik gitu ya. Dan juga fungsinya apa ketika si admin, misal admin yang mengaktifkan sendiri, fungsinya apa? Biar passwordnya sama, ketika ada anak yang lupa kan jadi enak aksesnya gitu ya. Tapi ya itu terserah kembali ke Bapak Ibu gitu ya. Kemudian aktifkan akun siswa. Nah, akun siswa ini juga terserah Bapak Ibu cara mengaktifkannya seperti apa. Kalau di sekolah saya pernah minta bantuan semua guru untuk langsung berhadapan dengan siswa, memegang HP siswanya masing-masing, kemudian guru akan memberikan satu persatu anaknya itu username dan password gitu ya. Saya libatkan semua guru untuk mengaktifkan biar pekerjaan admin menjadi lebih cepat dan aktivasi pun menjadi 100% di sekolah kita gitu ya. Nah, lanjut. Oke, ini ya untuk operator satuan pendidikan nih, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Apa sih yang perlu dilakukan pertama kali ketika saya memang belum sama sekali mengakses akun pendidikan gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu perlu membuka lamannya ya, gitu ya. Kemudian login, ini yang tahu username sama password itu kan hanya Bapak Ibu operator di sekolah masing-masing gitu ya. Kemudian klik unduh, ini sudah tahu lah, sudah pernah ya. Atau memang kalau memang belum pernah, silakan diklik tombol unduhnya gitu ya. Kemudian akan dapat file berupa CSV yang bisa dibuka melalui Excel, kemudian diberikan ya, disebarkan atau didistribusikan akunnya berdasarkan statusnya sebagai guru ataupun siswa gitu ya.
Nah, bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, bagaimana sih cara mengaktifkannya? Wah, mudah sekali. Banyak cara ya, cara untuk mengaktifkannya itu mudah sekali. Bisa melalui website. Kalau memang melalui website, Bapak Ibu bisa membuka halaman gitu ya, mail.google.com, kemudian dimasukkan akunnya, user ID, kemudian masukkan passwordnya. Kalau sudah diklik OK, nanti akan disuruh untuk menyetujui persyaratan, lalu mengganti password, ya, mengganti password, kemudian konfirmasi passwordnya, kemudian langsung akan ada tulisan selamat Anda sudah dapat menggunakan akun pembelajaran baru Anda, gitu ya. Itu sebenarnya mau saya contohkan di sini, tapi saya rasa nanti ya kalau memang Bapak Ibu perlu untuk dicontohkan akan saya contohkan. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu gambaran besarnya ya. Ini saya zoom dulu. Ya, yang pertama ini masuk ke halaman login ya. Disuruh masukkan user, password ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai masukkan akan muncul ada klik accept atau terima di sini. Kemudian disuruh memasukkan password baru, kemudian selesai ya. Artinya akun pembelajaran sudah bisa digunakan. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kemudian misal ada pertanyaan, Pak, saya sudah punya akun Gmail pribadi nih, tapi ternyata saya wajib disuruh untuk pindah ke belajar.id. Gimana Pak kalau gimana Pak atau Bu seandainya saya mau memindahkan data saya di Gmail pribadi menjadi pindah ke belajar.id? Oh bisa, sangat bisa. Data tersebut Bapak Ibu download dulu, kemudian diupload ulang di akun belajar.id-nya. Ini akan sangat mempermudah ya, biar Bapak Ibu nggak mengakses dua akun gitu ya, lebih fokus ke belajar.id gitu. Ya ini tergantung pilihan sih, kalau memang mau dipindahkan silakan dipindahkan, kalau memang tidak ya juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Saya rasa ada sebagian yang memang sudah tahu bagaimana sih cara mereset password, ada juga yang belum tahu bahkan bagaimana kita mengakses akun admin gitu ya. Nah, siapa tahu untuk yang belum tahu gitu ya, silakan ini akan saya perlihatkan gitu ya. Yang pertama, yang perlu Bapak Ibu akses adalah ketikkan alamat ini ya, admin.google.com di halaman Chrome ya. Kemudian nanti akan muncul begini Bapak Ibu tampilannya. Tapi dengan satu syarat, Bapak Ibu sudah masuk ya, akunnya sudah masuk ke Chrome-nya. Nah, seperti ini kan sudah masuk nih akunnya. Nah, ketika admin sudah masuk akunnya ke Chrome, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di manakah tempat untuk merubah password? Nah, tempat merubah password itu ada di sini Bapak Ibu. Ada di user ya. Ini saya sudah screenshot ya. Tampilan user itu akan berupa tampilan nama-nama. Nama-nama, kemudian Bapak Ibu cari siapa nama yang perlu kita ubah passwordnya. Misal di sini saya sudah mencari namanya yaitu Abdul Halim nih, siswa saya gitu ya. Dia lupa password. Oke, kita klik aja di sini reset password. Kita klik reset password, nanti muncul password baru diberikan kepada anaknya dan kemudian disuruh untuk memasukkan password yang mudah dia ingat gitu ya, biar jangan lagi kejadian lupa password. Semudah itu Bapak Ibu ya untuk mereset password. Itu berlaku untuk guru dan siswa. Ya, Bapak Ibu yang sebagai admin itu hanya bisa mereset password guru dan siswa. Nah, bagaimana ketika ternyata adminnya yang lupa password? Nah, kalau adminnya yang lupa password, Bapak Ibu perlu menghubungi call center ini ya. Jadi dihubungi saja, jelaskan sekolah mana gitu ya. Nanti insya Allah akan direspon ya. Kemudian ya, yang ke-10 nih, cara menggunakan atau untuk apa saja sih
bisa sekali untuk diakses. Kemudian Google Drive, di sini ini yang saya jelaskan tadi, Zenius dan Pahamify ya. Di sini terdapat soal-soal, kemudian penjelasan-penjelasan yang sangat menarik Bapak Ibu. Sebagai variasi yang bisa kita gunakan ya untuk mendukung pembelajaran kita di kelas biar anak tidak bosan gitu ya. Kemudian Zoom ini juga bisa kita gunakan ya akun belajarnya. Kemudian ya banyak ya Bapak Ibu ya, ada Google Slide, ada Rumah Belajar dan sebagainya. Jadi sangat apa ya, sangat menguntungkan akun ini. Makanya kita diminta untuk secara maksimal menggunakan akun pembelajaran ini gitu ya, karena keuntungan yang didapat itu sangat banyak Bapak Ibu gitu ya. Kemudian nah ini ya permasalahan pembelajaran jarak jauh ya, seperti yang kita tahu ya, kita ini PJJ tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yana bahwa pada dasarnya penyimpanan itu kadang memori kita tuh penuh gitu ya, laptop kita penuh gitu. Nah makanya sekarang Bapak Ibu populer penyimpanan yang namanya penyimpanan cloud atau penyimpanan awan. Penyimpanan cloud atau penyimpanan awan itu sama sekali tidak memakan space di laptop kita Bapak Ibu. Walaupun memang benar syarat utama penyimpanan awan itu adalah harus terkoneksi dengan internet. Tapi saya rasa untuk daerah-daerah kita sekarang rata-rata hampir sudah ya Bapak Ibu ya terkoneksi dengan internet walaupun sinyalnya kadang hilang-hilang gitu ya. Nah, kemudian masalah berikutnya itu datanya hilang terkena virus. Wah, ini sangat rawan Bapak Ibu. Baik di HP, di laptop itu kadang kita sering sekali data kita tiba-tiba hilang karena terkena virus gitu ya. Nah, kalau penyimpanan cloud itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Dan kemudian juga data hilang karena perangkat error atau rusak. Ya, misal kadang laptop kita perlu diinstal ulang atau HP kita karena kepenuhan butuh di flash ulang gitu ya. Akhirnya data kita semuanya hilang. Tapi kalau penyimpanannya melalui Google Drive, kalau seandainya penyimpanan cloud milik Google itu disebut Google Drive Bapak Ibu, maka data kita akan tersimpan secara aman gitu ya. Nah, itu kelebihannya ya. Kemudian nah, ini tadi sudah dijelaskan, kalau melalui akun pembelajaran atau akun belajar.id, data yang kita masukkan itu sifatnya tanpa batas Bapak Ibu. Kalau data Gmail pribadi kan hanya 15 giga. Kemudian kita tidak bisa memasukkan lagi ya data kalau seandainya sudah penuh kapasitasnya. Tapi dengan akun pembelajaran itu data kita akan tanpa batas. Ini hanya sekedar informasi Bapak Ibu ketika kami pelatihan gitu ya. Kami baru tahu ternyata ketika kita menyimpan file doc berupa dokumen, sheet gitu ya, sheet itu Excel, kemudian juga slide, itu PowerPoint, ternyata kalau kita simpan di Google Drive dengan akun pembelajaran, dia size-nya akan 0 KB Bapak Ibu. Artinya tidak ada size. Artinya sebanyak apapun kita menyimpan data berupa Word atau doc ya, dokumen, itu size-nya tidak akan terbaca. Itu salah satu kelebihannya lagi gitu ya. Kemudian data bebas virus dan cepat diakses, data aman diakses di berbagai perangkat, baik tablet, smartphone ya Android ataupun di laptop ataupun PC komputer ya Bapak Ibu ya. Nah, apa aja sih layanan yang bisa digunakan gitu ya terkait dengan akun pembelajaran yang membuatnya menjadi berbeda dengan akun biasa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang membuatnya berbeda adalah penyimpanannya tanpa batas sudah saya jelaskan. Kemudian tadi Pak Yana sudah menyebutkan bahwa Meet atau video call kita bisa direkam. Nah, kemudian juga bisa dengan peserta 100 kalau tidak salah ya. Dan juga pada saat kita meet itu kita bisa menggunakan papan tulis digital. Misal Bapak Ibu mau mengajar tatap muka secara virtual ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur papan tulis digital dan bisa menulis ya, dan anak-anak akan memperhatikan. Ini biasanya akan lebih maksimal ketika digunakan oleh guru matematika nih, ketika dia menjelaskan cara untuk menyelesaikan suatu soal gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Classroom, kalau ini sangat jelas ya, karena akun belajar maka akan sangat maksimal digunakan untuk Classroom.
Kemudian berikutnya, nah ini yang kata saya tadi, di dokumen kita bisa mengetikkan sesuatu tanpa mengetikkan di keyboard Bapak Ibu. Kita hanya mendikte saja melalui suara gitu ya. Kemudian analisis nilai, misal kita sudah melakukan ujian ini ya melalui Google Form. Kemudian hasil ujian ini jika kita menggunakan akun pembelajaran Bapak Ibu, hasil ujiannya itu akan bisa kita impor ya, akan bisa kita impor ke Classroom ataupun impor dalam bentuk Excel. Kemudian ini presentasi eh, pada saat pertemuan dengan guru minggu depan ini akan dibahas lebih detail Bapak Ibu menggunakan presentasi dengan Google Workspace for Education ini ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Tampilannya bisa kita buat menjadi sangat menarik dan sangat cepat sekali dan sangat mudah sekali untuk membuat suatu presentasi gitu ya. Kemudian berikutnya, oke, grup chat. Nah, ini grup chat sama saja dia sifatnya seperti grup chat yang lain gitu ya. Tapi kalau ini grup chatnya bisa menampung bahkan 5.000 ya. Grup chat kami saja itu ada 5.000 orang Bapak Ibu. Memang ini nanti kita lihat ya dijelaskan atau tidak nanti pada saat di pertemuan guru ya. Kemudian ini Gmail jelas ya, kemudian ada jadwal. Jadi ketika kita mengajar, kemudian kita perlu jadwalkan, maka kita akan bisa menggunakan secara maksimal melalui aplikasi Google, yaitu jadwal gitu ya, atau kalender. Kemudian website, kita bisa bikin site sendiri. Siapa tahu nih ada sekolahnya yang belum mempunyai website, ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu, membuat website dengan sangat mudah sekali. Sangat mudah dan sangat cepat. Kemudian tampilannya juga menarik. Nanti ini akan dijelaskan pada saat pertemuan bersama guru-guru ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini kelebihan akun belajar yang lainnya gitu ya. Akun belajar itu mempunyai drive bersama Bapak Ibu. Kalau akun pribadi itu tidak ada. Jadi drive bersama ini dalam arti seperti ini. Kita dapat mengubah segala sesuatunya atau menambahkan segala sesuatunya itu secara bersama-sama. Jadi kita seperti berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi. Kemudian ini sangat bermanfaat ketika memang kita memerlukan suatu apa sih kolaborasi dalam pembelajaran gitu ya melalui drive bersama gitu. Kemudian ini sudah tadi ya. Oh ya, di Meet ini juga kalau menggunakan akun belajar kita ada fitur angkat tangan. Ya, angkat tangan dan rekam rapat sudah tadi, kemudian tidak ada batasan. Kemudian fitur Jamboard ya. Waktunya tidak ada batasan Bapak Ibu. Kalau akun pribadi itu hanya terbatas 60 menit saja. Ya. Kemudian oke, untuk video call di Google Classroom, kalau menggunakan akun pribadi gitu ya, tidak ada link untuk Google Meet-nya, tapi kalau akun belajar itu ada link Google Meet-nya. Nah, link ini langsung bisa kita share di Classroom, nanti anak-anak bisa langsung masuk gitu ya. Artinya, link ini terbatas Bapak Ibu. Jika orang tersebut tidak masuk di kelas kita, maka dia tidak akan bisa mengakses link itu gitu. Ini sudah saya coba. Ketika dia apalagi dia pakai Gmail biasa, dia akan tidak akan bisa kecuali memang diundang secara sengaja gitu ya. Kemudian kapasitas Google Classroom. Kalau akun pribadi itu maksimal 20 guru dan 250 siswa, kemudian tidak ada fitur undang wali. Berbeda dengan akun belajar di mana 20 guru memang maksimal sebagai pengajarnya, kemudian bisa sampai 1.000 siswa Bapak Ibu. Coba bayangkan 1.000 siswa di dalam satu kelas gitu ya, bisa masuk semuanya. Kemudian bisa mengundang wali dalam arti gini, kita bisa memberikan laporan langsung nih kepada orang tua siswa dengan syarat orang tua tersebut mempunyai email gitu ya. Kemudian, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, kalau dengan akun belajar itu bisa mengimport nilai Google Form gitu ya. Nah kemudian ini yang belum kita punya Bapak Ibu, satu ini yang sangat menarik ya kalau menurut saya, ada yang namanya mode terkunci Chromebook. Jadi begini, kalau untuk pengguna laptopnya mereknya Chromebook, dia akan bisa menggunakan mode terkunci. Dalam arti, ketika kita membuat soal ujian Bapak Ibu, soal ujiannya melalui Google Form, nah
itu bisa kita buat mode terkunci. Mode terkunci itu dalam arti anak tersebut tidak bisa mengakses yang lain kecuali si Google Form itu saja. Artinya keoriginalitasan jawaban itu sangat terjamin ketika menggunakan Chromebook ya. Tapi ini hanya masih berlaku di Chromebook saja Bapak Ibu, belum di perangkat yang umum gitu ya. Kemudian ini untuk data aktivasi akun pembelajaran siswa itu sebesar 17% ya, dari sebanyak 27 juta siswa, baru sebesar 4.642-an yang sudah mengaktifasi. Artinya sisanya ini belum mengaktifkan akun pembelajaran. Sedangkan kalau gurunya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya, walaupun memang belum sampai 50% gitu ya. Nah, maka dari itu kami diminta untuk memaksimalkan pengaktifan akun pembelajaran ini Bapak Ibu, dengan cara yang mengikuti GMT dan juga melakukan pengimbasan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan data aktivasi per kabupaten ya. Kebetulan kita tinggal di Provinsi Lampung, maka kita lihat di sini Bapak Ibu. Untuk aktivasi guru gitu ya. Nah, juara satunya dipegang oleh Kabupaten Mesuji Bapak Ibu. Sedangkan Tulang Bawang itu masih bersyukur ya, kita masih berada di peringkat 2 gitu ya. Nah, Mesuji ini saja dia belum 100%, masih 76%. Sedangkan Kabupaten Tulang Bawang itu 69%. Nah, dengan melihat data ini ya Bapak Ibu ya, maka dari ini kita bekerja sama gitu ya. Minimal kita nggak usah terlalu jauh gitu ya. Kita minimal berpikir untuk sekolah kita dulu sendiri. Bagaimana caranya sekolah kita agar bisa mencapai pengaktifan akun sebesar 100% hanya untuk sekolah kita sendiri gitu ya. Nantilah kalau seandainya Bapak Ibu ya dari mulut ke mulut gitu ya menjelaskan kepada teman-teman di luar dari sekolah Bapak Ibu bahwa oh ternyata akun belajar itu sekeren dan secanggih ini gitu ya. Nah, bisa jadi mereka akan tertarik juga gitu kan untuk mengaktifkan. Nah, tapi kami di sini untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya, meminta terlebih dahulu sekolah Bapak Ibu sendiri dulu gitu ya, baru nanti bisa kita tularkan ke sekolah yang lain. Nah, untuk pengaktifan siswa, Tulang Bawang itu berada di ranking 6 Bapak Ibu, sebesar 17% ya. Wah, ini sangat masih sangat jauh gitu ya, bahkan yang nomor satunya juga masih jauh gitu ya. Nah, tapi jangan berputus asa ya. Ya itu tadi kata saya, yang perlu kita lakukan adalah minimal di sekolah kita sendiri saja terlebih dahulu gitu ya. Nanti urusan untuk ke sekolah lain itu bisalah nanti kita ajak atau kita imbaskan gitu di sekolah lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ya mungkin kita santai saja Bapak Ibu, setelah ini ada baiknya kita berdiskusi saja ya, karena saya tidak banyak yang saya sampaikan. Nah, ini sepertinya yang terakhir nih ya, slide terakhir. Setelah ini kita berdiskusi saja, siapa tahu ada ilmu-ilmu yang kami juga belum tahu karena kami masih baru belajar juga gitu ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum jelas, boleh bertanya, nanti kalau memang kami bisa menjawab akan kami bantu jawab gitu ya. Nah, ini yang kami harapkan Bapak Ibu, setelah mengikuti pelatihan ini selama 2 hari gitu ya, kami mengharapkan dari admin itu dapat membantu mengaktifkan akun guru dan siswa di sekolah masing-masing hingga 100%, kemudian dapat membantu guru dan siswa meriset password jika dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu harap selalu sedia gitu ketika ada siswa yang menghubungi untuk meriset passwordnya gitu ya. Kemudian jika ada guru atau siswa yang tidak ada username dan passwordnya, jangan khawatir, jangan bingung. Silahkan admin gitu ya, dalam hal ini operator sekolah, mengupdate dapodiknya dan mengecek secara berkala Bapak Ibu. Kira-kira sudah ada apa belum gitu ya di pd.data.kemdikbud.go.id. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Nah kalau untuk ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Yana mungkin ya. Ya mungkin Pak Yana itu saja yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu Bapak Ibu ada pertanyaan boleh dipesan gitu ya, atau boleh langsung mengangkat tangan, boleh bertanya gitu langsung boleh. Ya, silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan. Santai saja, tidak perlu terlalu serius gitu ya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya wabarakatuh. Pak Firman. Silakan Pak Ijul. Oh, Pak. Oh ya. Langsung. Iya. Iya, terima kasih Pak Ijul. Gimana Pak Yana? Apa langsung dijawab atau bagaimana? Ya, baik. Langsung. Terima kasih Pak Ijul. Ini Pak Ijul juga kebetulan beliau ini bukan admin ya. Admin. Tapi karena memang untuk SMP Sungai Palembang ini nggak ada adminnya, karena adminnya tuh Pak Firman sudah pindah entah kemana, ke Bengkulu atau kemana gitu ya, atau ke Jambi, saya kurang tahu juga. Saya bilang ke Pak Ijul, silakan manfaatkan aja punya Pak Firman. Nah, maka Oh iya ya. memanfaatkan punya Pak Firman. Begitu pula dengan mungkin admin yang lain ya, jika di sekolahnya ini tidak ada atau ada guru yang tidak memanfaatkan akunnya, mungkin karena gurunya sudah nggak ngajar lagi, sudah pindah kemana, atau mungkin mohon maaf ada yang sudah almarhum gitu. Nah ini kan nganggur, daripada nanti tidak terpakai, coba diserahkan ke guru yang belum memiliki akun gitu kan, karena sebetulnya kalau guru itu sudah terdata di Dapodik, insya Allah nanti dari Kemendikbud itu akan dibuatkan akunnya seperti itu. Nah kemudian juga ini sebelum menjawab pertanyaan Pak Ijul ini ya, mumpung saya ingat, akun tadi sudah Bu Devi sampaikan juga, akun ini hanya dimiliki oleh PTK, guru, dan siswa. Yang lain-lainnya tidak ada. Pengawas itu tidak punya pengawas itu. Ya. Tidak pengawas tidak ada. Hanya kebetulan karena memang saya diundang dan saya ikut, maka saya diberi. Maka kalau saya namanya kan dari dinas gitu ya, karena dari pengawas @dinas.belajar.id. Nah kalau yang guru kan @guru ya, kalau admin ya @admin, demikian. Nah kemudian juga mumpung di sini pada hadir semua admin, tolong sekali lagi untuk binaan Pak Pur, binaan Pak Har, dan binaan Pak Gatot, kebetulan beliau saya hadirkan juga di sini, diundang juga. Ya, jika memang ada, tolong jika ada akun nganggur diberikan pada pengawasnya, ke Pak Pur atau Pak Har, agar nanti ketika ada proses interaksi akan lebih memudahkan lagi. Ada mungkin dari pengawasnya akan menyampaikan sesuatu, nah ini akan mudah penyampaiannya, karena kemarin ya sebelum ini kan kalau pengawas ini mau mengadakan Zoom meeting seperti Pak Pur sering menggunakan Zoom meeting menggunakan yang gratisan gitu kan. Kalau bayar kan cukup mahal tuh, gratisan hanya 40 menit, udah gitu putus, masuk lagi dan seterusnya kan ribet. Nah sekarang sudah ada akun, mudah-mudahan kan gratis gitu ya, insya Allah memang gratis dan mudah diaksesnya. Saya juga pernah menggunakan, sebelum saya memiliki ini ya, memiliki akun Belajar ID ini, ada di SMP 1 ini salah seorang guru yang kebetulan mutasi ya, sudah tidak di SMP 1 lagi dan akunnya belum sempat diberikan kepada yang bersangkutan. Akhirnya saya minta ke admin di SMP sana untuk saya manfaatkan. Nah, sempat saya manfaatkan, tetapi ya memang karena waktu itu belum maksimal ya, teman-teman juga belum aktivasi, belum memanfaatkan akunnya, sehingga belum sempat saya pakai, hanya baru deaktivasi aja. Nah, ternyata alhamdulillah saya pun mendapatkan akun belajar ini. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Ijul, terus terang kalau saya bukan admin dan saya tidak mengerti pertanyaan itu ya, apakah ada seperti itu yang sesuai dengan pertanyaan Pak Ijul. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena semua permasalahan sebetulnya sudah disiapkan oleh pihak Revo ya, Revo Indonesia, yaitu melalui materi yang disampaikan Bu Devi tadi. Tadi kalau nggak salah ada yang bertanya ya,
Pak siapa ya, Pak Ilo kalau nggak salah. Bukan bertanya, itu dia memohon kalau ada filenya di-share gitu kan. Terkait dengan file apa yang Bu Devi sampaikan tadi. Sebetulnya itu tidak perlu dibagi. Bapak Ibu kan sudah masuk classroom nih ya. Nah, di classroom itu kan saya sudah membagikan terkait dengan materi. Materi yang apa? Yang disampaikan Bu Devi tadi kan sudah ada di classroom, itu tinggal dibuka saja. Semua permasalahan tinggal klik di situ, ada link-linknya semua ya. Masalah apa silahkan diklik, nanti akan muncul ya. Muncul berbagai informasi termasuk video ya. Videonya bagaimana, terus juga berupa dokumennya bagaimana, semuanya ada. Tinggal nanti Bapak Ibu memilih saja ya, memilih di sana. Nanti bisa mencoba kalau ini sudah selesai nanti jam 11, nanti habis mungkin jam 2, jam 3 setelah istirahat coba dibuka classroom-nya, lalu dilihat materi yang saya bagi, silahkan diutak-atik di sana. Pertanyaan apa yang ingin Ibu ketahui, Bapak ketahui, sudah ada di sana. Demikian Pak Izul ya. Jadi mohon maaf, saya bukan admin, jadi saya juga kurang begitu tahu ya. Tapi insya Allah apa yang diperlukan oleh para admin sudah ada di materi Bu Devi ya. Mau lihat videonya ada, mau lihat paparannya, file-file berbagai macam file itu ada di sana. Demikian, Pak Izul. Mungkin saya boleh ini Pak jawab Pak, bantu jawab. Silakan. Kebetulan saya juga punya akses Pak terhadap akun admin gitu ya Pak Ijul. Kalau memang kita bagaimana cara mengetahui password siswa kalau dia lupa gitu ya Pak ya, tanpa riset gitu ya tadi pertanyaannya ya. Begini Pak, ketika anak itu sudah membuat password kan sudah kami jelaskan bahwa keamanan terhadap akun ini sangat luar biasa. Walaupun kita admin Pak, kita nggak akan tahu password yang sudah anak itu ubah, karena itu sifatnya aman Pak. Artinya anak itu sendiri yang tahu password tersebut. Nah, akan lebih mudah cara. Ternyata gini kejadiannya, oh anaknya lupa passwordnya, gitu kan? Nah, akan sangat mudah ya. Lebih baik kita sebagai admin itu adalah melakukan reset password Pak. Bapak sudah pernah mencoba masuk sebagai admin belum Pak? Oke. Nah, di sana kan Bapak bisa lihat ketika kita reset password, si password yang muncul itu sangat unik ya Pak ya. Huruf-hurufnya sangat berantakan gitu ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Ya itu tadi Pak, untuk keamanan gitu kan. Nah, nanti password itu akan kita bagikan ke si anak yang password reset ya Pak. Kemudian dia akan mengaktifkan kembali, kemudian dia akan disuruh untuk memasukkan password baru dan dikonfirmasi gitu. Itu jawaban dari saya Pak. Karena keamanannya tadi tinggi, walaupun kita admin kita nggak akan tahu seperti apa password dia. Gitu ya Pak ya. Mungkin itu Pak. Tapi kalau saya gini Pak, biarkan biar walaupun memang sih ini terkait keamanan, tapi kan kita tujuannya baik untuk pembelajaran. Karena gini Pak, sangat rawan sekali bagi anak-anak ini untuk lupa password. Ketika sudah masuk di HP-nya, sudah aktif di HP-nya, dia akan lupa passwordnya. Nah, ketika HP itu ada kendala misalnya rusak dan sebagainya, maka dia akan lupa password si akun tadi. Nah, kalau saya akalin seperti ini, Pak. Jadi setiap anak, ketika mereka saya berikan akses untuk mengaktifkan akun, saya nyuruh mereka untuk mengubah password itu sama semua, Pak. Misal contoh yang saya bikin, misal Semansa 1 sampai 6 misalnya. Biar ketika dia lupa, yang lain tahu, ingat, oh password kamu itu sama kayak saya. Jadi, kalau saya gitu Pak siasatnya. Ini tuh Pak ya. Semoga membantu Pak Pak Ijul ya. Aduh, sinyal. Halo. Bagaimana Pak Ijul? Aduh, sinyal saya bermasalah ini. Kalau nggak puas ya dipuas-puaskan Pak Izul. Memang terkait dengan masalah akun ini itu tadi kita tidak akan langsung mahir ya walaupun 1 minggu. Kami kemarin melakukan pelatihan itu 1 bulan. 4 minggu ya, 4 pertemuan gitu.
Dan secara teori memang hanya 2 jam kami pertemuan itu, tetapi secara praktek kami 24 jam gitu. Itu banyak tugas-tugas, bahkan saya coba berkomunikasi dengan kawan-kawan yang di Jawa yang kebetulan kenal dan mereka ikut, sampai sekarang banyak yang belum selesai. Karena tugas-tugasnya sangat banyak sekali dan itu syarat untuk mengikuti ujian nanti ya pada bulan September kalau nggak salah. Itu jadi termasuk nanti Bapak Ibu sekalian kalau memang ingin mahir ya harus banyak berlatih demikian. Kemudian mumpung saya ingat juga nanti Bapak Ibu kan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran ya. Nah, dalam formulir pendaftaran itu nanti Ibu dan Bapak akan diminta untuk mengisi email ya, email dari trainernya. Kebetulan karena di sini ada 2 orang, nah ini karena yang masuk juga, yang bisa masuk ke kelas ini tidak serentak, tidak bersamaan, sehingga datanya tidak bisa dibuat kemarin, sehingga untuk penentuannya gimana Bu Devi? Apakah diserahkan ke kawan-kawan aja untuk kira-kira memilih siapa? Atau bagaimana Bu Devi? Atau nanti Bu, itu kalau nggak mungkin gini, ini Pak ya. atau gini Bu Devi, nanti Ibu lihat Iya. data yang ada, nanti Ibu buat daftar saja Bu. Misalnya di sini kan ada 24 misalnya ya, atau 24 lah. Tadi yang sempat masuk memang 24 orang. Nanti kita bagi 2, jadi 12. Silakan Ibu buat daftar saja. Misalnya nomor urut 1 sampai nomor 12 itu mengisi nama saya, yang 11 sampai 24 Bu Devi misalnya seperti itu. Nanti karena kami kalau laki-laki yang terbatas Jumat ini, nanti Bu Devi habis ini mungkin buat daftarnya nanti dikirim di classroom gitu. Nah, mungkin perlu dicatat oleh Bapak oleh Bapak Ibu sekalian ya. Untuk email saya silahkan dicatat saja. Nanti mungkin di classroom juga nanti akan disampaikan. Untuk saya dulu ya, pakai huruf kecil semua nih, Narayana.Sutisna itu ya, Narayana.Sutisna @admin@belajar ulangi narayana.sutisna@admin.belajar.id. Nanti mungkin sama Bu Devi nanti disampaikan juga ketika mengirim daftar yang peserta itu Bu ya. Sekali lagi saya ulang, untuk saya narayana.sutisna@admin.belajar.id. Nah, karena nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan apa namanya, email trainernya. Oke, silakan barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Ada waktu 10 menit. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada 19 orang yang masuk yang masih bertahan. Jadi keunggulan lainnya dari pertemuan kita ini dari Google Meet ini, ketika Bapak Ibu mengadakan pertemuan, ketika proses belajar mengajar dengan siswa, misalnya ada siswa 30 siswa nih di kelasnya Pak Ijul ya, Pak Ijul jadi guru. Nah, dari menit awal sampai akhir Bapak Ibu bisa membuat daftar hadir secara otomatis ya. Itu ada caranya, tinggal diklik nanti, sehingga misalnya menit pertama Pak Ijul mengaktifkan absen itu, nanti akan muncul ada 30 siswa nih masuk semua. Alhamdulillah Pak Ijul senang nih siswanya masuk semua. Nanti Pak Ijul ngajar, kemudian ingin ngecek nih 10 menit kemudian, cek lagi. Ternyata
tinggal 25. Ini yang 5 orang kemana gitu kan? Nanti siapa orangnya akan ketahuan. Pak Jul ngajar lagi, kemudian setelah masuk ke 20 menit, Pak Ijul cek lagi, ternyata daftar hadirnya sudah lengkap lagi 30 orang. Nah ini jadi keluar masuknya siswa dalam Google Meet ini akan terlihat ya, jadi bisa di print out nanti ya, menit keberapa gitu kan, siapa yang hadir, siapa yang sempat keluar. Nanti bisa dikonfirmasi, bisa ditanya, kenapa kok kamu 10 menit awal ada tapi sisanya kok nggak muncul lagi gitu kan. Kemudian juga dalam classroom nih keunggulannya Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan Bu Devi tadi, wali-wali murid kan bisa diundang untuk masuk ke classroom. Nah, enak ya, setiap saat Bapak Ibu bisa memberikan laporan pada orang tua terkait aktivitas anaknya ya, prestasinya bagaimana, kalau diberikan tugas apakah anaknya mengerjakan atau tidak, itu akan terpantau oleh para orang tua. Tapi yang penting orang tuanya memiliki email. Nah, kalau di tempat kita nampaknya masih kurang begitu support ya, karena banyak orang tua yang tidak memiliki email. Kalaupun memiliki, dia lupa ketika beli HP, ada emailnya, udah gitu lupa, nggak ingat emailnya apa. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada tidak? Oh gitu. Nah, banyak berarti honornya ya. Nah, kemudian ya kalau memang Bapak Ibu tidak ada yang bertanya juga, ini sekedar informasi dan memang Assalamualaikum Pak Yana. ya, silakan Pak Saya- Joko. Gini, saya mau nanya sekedar saran. Terkadang kan untuk pemberitahuan lewat email kita itu terlambat Pak Yana. Emailnya kadang terlambat masuk, terus terkadang memang jarang sekali kita untuk membuka email. Karena ya kemungkinan saking mungkin banyaknya apa grup dan sebagainya, kita kan seringnya lewat WA, kadang Telegram. Makanya Pak Yana, begitu Pak Yana ngasih email saya itu baru beberapa hari masuk dan baru saya buka. Intinya terkadang itu kalau pemberitahuan lewat email yang saya rasakan tuh agak-agak terlambat. Nah, solusinya biar kegiatan ini bisa cepat kawan-kawan, kepala sekolah, admin atau guru yang mau ikut, mungkin biar cepatnya gimana gitu loh. Itu hanya sekedar saran aja karena itu yang saya rasakan gitu. Terima kasih Pak Yana. Ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Memang keterlambatan ini mohon maaf karena memang kita kali lagi belum terbiasa dengan akun belajar ini ya. Karena kalau memang kita sudah terbiasa menggunakan akun ini, sungguh luar biasa cepat nyampe ya. Hitungan detik, enggak ya, hitungan detik begitu disampaikan, dan itu tidak hanya ngeling dengan apa namanya email saja ya, dengan chatnya juga iya, bahkan chatnya kan enak ya. Kalau nanti makanya nanti dalam pertemuan dengan guru insya Allah kita bahas itu lebih luar biasa lah dibandingkan dengan Telegram, dibandingkan dengan WhatsApp gitu. Karena semuanya kalau kita sudah buat itu tidak akan mengganggu memori gitu, tidak terbatas dengan memori, dan pesertanya pun ribuan masuknya. Nah, jadi ya terima kasih ya atas sarannya Pak Joko, karena memang kita belum familiar dengan akun ini, ya kita memang sebaiknya informasi-informasi ini masih menggunakan dengan cara lama seperti saran Pak Joko, yaitu menggunakan WhatsApp. Dan ini sebetulnya juga saya sudah meminta bantuan pada para pengawasnya masing-masing. Jadi tidak langsung seperti saya kan tidak mau WA Pak Joko ya, atau saya tidak kirim WA ke yang lainnya, termasuk yang SMA, SMK saya tidak ikut campur, semua Bu Devi.
Demikian Pak Joko, terima kasih atas sarannya. Nanti untuk barangkali untuk informasi besok hari ya insya Allah nanti termasuk lewat WA lah ya. Nanti bisa mungkin double lah Pak Haryono mungkin kirim WA sampean juga Pak Joko, kemudian juga saya iya. Maka memang dalam format yang saya kirim ke para pengawas, di sana kan dicantumkan nomor WA-nya. Ya, salah satunya untuk itu Pak Joko. Kalau memang rekan-rekan ini tidak bisa saya beri informasi lewat email, ya rencananya memang saya gunakan nomor WA itu. Ya, kalau untuk wilayah DNT SMP khususnya, insya Allah saya ada nomor kontak semua. Tetapi untuk guru SD atau mungkin yang gedung meneng, ya sebagian saya ada, sebagian juga tidak ada. Sekali lagi terima kasih Pak Joko. Dan untuk selanjutnya coba kita biasakan menggunakan akun yang sekarang. Nah untuk di HP yang diaktifkan coba ya sekarang, karena Bapak Ibu sedang perlu informasi, yang diaktifkan email belajar ID-nya ya. Tapi kalau yang diaktifkan itu email pribadinya, ya notifikasi tidak akan masuk gitu, tidak akan masuk. Kalau misalnya Pak Joko klik email di HP, tidak akan ada informasi itu karena informasi ini masuknya ke email belajar.id. Nah, demikian Pak Joko ya. Ya, makasih Pak Yana. Kalau saya alhamdulillah semuanya bisa masuk Pak Yana. Oh ya, berarti diaktifkan semua ya. Iya. Nah kemudian sebelum berakhir ini ada 3 menit lagi. Besok insya Allah nanti sebelum kita mulai pelajaran untuk besok, saya akan mencoba memberi satu materi di luar materi Google ini ya. Tetapi ini sangat penting terkait dengan masalah membersihkan memori di perangkat Bapak Ibu ya, dalam hal ini perangkat laptop. Karena banyak sekali guru-guru yang mengeluh laptopnya lambat. Kalau kita klik nunggu berapa detik baru muncul. Mau masuk ke aplikasi yang lainnya lama muter. Padahal ini bukan internet ya. Kita tidak menggunakan internet gitu. Apa yang ada di laptop kita klik muter. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal sudah banyak file yang dihapus. Gitu ya. Ternyata kok masih lelet juga. Nah besok coba saya sampaikan cara-caranya nanti Bapak Ibu bisa bedakan ya. Jadi sebelum besok kita membersihkan, nah, nanti di rumah coba seperti apa sih kecepatan komputer Bapak Ibu. Nah, bandingkan besok setelah saya kasih materinya. Oleh karena itu besok siap-siap untuk bawa catatannya, jangan sampai lupa. Itu ada 6 langkah. Kalau sudah dibersihkan, Bapak akan tersenyum, ternyata enak. Tidak harus diinstal. Selama ini sudah lemot gitu ya, sudah lama, dibawa ke tempat penginstalan, bayar 50.000 paling murah ya, 50.000 paling murah. Kalau sekarang nanti tidak lagi seperti itu, Bapak Ibu sudah bisa membersihkan memori tanpa harus mengeluarkan dana. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya tinggal 1 menit lagi, kita juga mungkin untuk bapak-bapak sudah persiapan ke masjid, Pak Ijul juga udah siap ini jadi imam, sudah pakai peci juga sudah dipakai. Jadi untuk pertemuan hari ini saya pikir saya cukupkan. Jadi materi-materi yang disampaikan secara singkat, ringkas, bisa Bapak Ibu lengkapi dengan cara belajar ya, belajar sendiri. Karena kemarin kami pun demikian, dari para pelatih di pusat itu hanya menyampaikan kulitnya, kami harus belajar sendiri ya, dengan cara membuka, lalu melihat videonya dan mengerjakan tugasnya. Dan saya harap Bapak Ibu nanti Jumat dan Sabtu minggu depan hendaknya tetap
masuk ke kegiatan atau classroom yang saya buat untuk guru-guru. Insya Allah nanti kalau sudah mengenal, jangankan banyak, sedikit saja mengenal akun ini, pastilah Bapak Ibu sangat enggan untuk meninggalkan laptop ya, karena banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita ya, ternyata ya luar biasa lah, susah untuk saya sampaikan. Termasuk juga kalau Bapak Ibu yang sedang merintis pendidikannya ke S1 ataupun ke S2, kalau kita mau ambil sumber-sumber literatur segala macam, ini mudah mengaksesnya, dan semua data, semua dokumen, semua sumber yang bisa diakses melalui akun pembelajaran ini semuanya sudah dilegalkan. Artinya tidak akan ada pelanggaran hukum. Kalau kita mengutip sesuatu itu sudah ada izin hukumnya ya. Tidak akan ada yang menuntut kita dalam akun belajar ini ya. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yang penting kita mau belajar bersama, termasuk saya juga masih gaptek ya untuk akun ini. Nah, biasanya menggunakan Zoom meeting. Nah, ini sekarang menggunakan Google Meet, sehingga untuk share screen aja masih meraba-raba. Demikian Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Jangan lupa kita mulai pukul 9 Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat belajar. Jangan lupa makan siang tentu saja, apalagi yang belum sarapan, biar tetap sehat. Salam untuk keluarga di rumah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana nak keluar dari sini nak? Ajar lu